berlatar di sebuah rumah sakit pusat kota, tepatnya di kamar mayat. Au, serem. Au, serem. Terlihat sesosok pemuda berhidung mancung bernama Paul yang bertugas sebagai kang tunggu orang-orang meninggoy alias mayat. Malam itu, dia mendapatkan job baru, yaitu untuk mengurus mayat dari salah satu aktris cantik, viral, terkenal, semohai, dan amburahoi bernama Anna Fritz. Sebagai tukang jaga kamar mayat yang punya jam terbang tinggi dan syarat pengalaman, si Paul ini gak ada takut-takutnya dan bahkan punya kebiasaan aneh, yaitu memfoto mayat-mayat yang berada di sana dan lalu ia kirimkan pada sobat karibnya bernama Ivan dan Javi. No sé si me apetece mucho ir a esa fiesta, pero ¿qué te pasa, tío? Últimamente no sabes, ¿no? Tío, ya vale, ¿no? Tak ayal si Ivan dan Javi ini seringkali datang berkunjung di kamar mayat untuk melihat secara live orang-orang yang difotonya Paul kirimkan. Mereka juga sangat penasaran dengan sosok Anna yang kita tahu adalah seorang aktris terkenal. Namun sebelum itu, Ivan dan Javi ngajakin Paul ke tempat sepi dulu buat nyebat sambil ngomiks khas anak muda masa kini. ¿Qué mierda es esto? No, que son contenedores de residuos. Setibanya di kamar mayat, mereka sangat terpukau dengan anak yang tampak begitu cantik dan bahkan lebih mempesona kalau dilihat secara langsung. Terlebih namanya juga mayat, ya tentu saja tak memakai apa-apa selain kain penutup badan. ¿A qué me parece muerta? No. Hal itu nyatanya menyulut amukan rudal balistik si Ivan yang udah ngamuk gak karuan dan pengen segera dilepaskan dari kurungannya. Namun dia sempat bertanya-tanya dalam benaknya, emang bisa gitu nyangkul mayat? Dengan spontan si Paul menjawab, bisa bro, yang penting diusap-usap dulu. Soalnya gua dulu juga pernah. ¿Media España se follaría a Fritz? Sontak, baik Ivan maupun Javi kaget sekaligus gak nyangka si Paul yang notabene kurang gaul dan pemalu ternyata baragajul juga. Akhirnya si Ivan mulai beraksi, sementara Paul dan Javi pergi ke gudang agar tak mengganggu. Setelah Ivan puas, kini Paul maju dan pengen nyicipin juga legitnya apem artis. Tapi tiba-tiba, Anna terbangun yang membuat si Paul spontan teriak. Javi dan Ivan yang mendengarnya lantas menghampiri Paul dan mereka terkejut melihat Anna yang hidup kembali. Mereka bertiga pun gak habis fikri. Kok bisa gitu orang yang dinyatakan meninggal bangkit lagi? Entah emang karena mati suri ataupun hentakan rudal tajam yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Paul lalu membawakan air untuk Anna yang sekarang keadaannya masih lumpuh dan belum bisa menggerakkan badannya. ¿Recuerdas cómo te has despertado? Dia lalu berniat untuk memanggil tim medis, entah dokter ataupun suster, untuk memeriksa keadaan Anna. Namun di sini, si Ivan yang sadar jika Anna mengetahui kelakuan para gajul mereka, segera menghentikan Paul dan mengajak mereka untuk berunding terlebih dahulu. ¿Estás seguro de que te ha visto? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo ha visto? Joder, te lo juro. Nyatanya, Ivan takut jika nantinya Anna membocorkan aksi mereka dan melaporkannya pada pihak kepolisian. Terdengar suara langkah kaki yang menuju ke ruangan mereka yang tak lain adalah rekan Paul yang tengah mengantarkan jenazah lain. Tentu, mereka semua panik. ¿Qué es eso? Mierda, ¿quién? ¿Quién viene? Yo qué sé, el celador supo. Ivan dan Javi langsung bersembunyi sementara Paul mengalihkan perhatian temannya itu dengan mengajaknya ngobrol dengan harapan agar dirinya cepat pergi dari ruangan tersebut. Setelah itu, mereka bertiga kembali berunding mengenai Anna. Di sini, percekcokan mulai terjadi di antara mereka, di mana si Javi yang emang gak berdosa memilih untuk segera memanggil dokter untuk memeriksa Anna. Sedangkan Ivan bersikukuh menolaknya karena takut nantinya akan berurusan dengan hukum. No sabía ni dónde estaba, no sabe lo que le habéis hecho. Sí, sí lo sabe. El cadáver no es una violación. Que nos lo hemos tumbado, tío. Dan dikarenakan tak ada titik temu dalam pembicaraan mereka, alhasil si Ivan yang udah emosi ngebogam Javi hingga membuatnya tersungkur ke lantai yang mengakibatkan kepalanya berdarah dan tak sadarkan diri. Trae algo para tapar la herida. Ivan dan Paul kemudian membawa Javi yang dalam keadaan sekarat itu ke gudang. Dan tak lupa, anak pun dimasukkan ke sana dikarenakan kini anak sudah bisa berbicara. Ditakutkan nantinya anak akan berteriak memanggil bantuan jika dibiarkan di luar.
Benar saja, petugas yang tadi balik lagi untuk mengecek mayat Ana. Di sini, Paul langsung berimprovisasi dan mengajak temannya itu keluar. Saat kembali, sayangnya Javi telah meninggal akibat kehabisan darah. Vamos. Sontak mereka semua panik akan kejadian itu, termasuk Ana yang negatif thinking dan takut hal yang sama akan menimpa dirinya. Dikarenakan sudah terlanjur, Ivan dan Paul membuat rencana selanjutnya, yaitu Ivan akan mengeluarkan mayat Javi lewat jalur pembuangan sampah. Nuestro futuro depende de lo que hagamos a partir de ahora. Si no somos fuertes. Maka dari itu, mereka membagi tugas, di mana Ivan akan mengambil tong sampah yang berada di luar rumah sakit, sementara Paul diminta untuk membersihkan semuanya. Namun saat kembali ke gudang, terlihat anak yang lagi lesehan sembari memegang HP si Javi. Rupanya anak telah menghubungi ayahnya dan mengatakan jika dirinya telah bangun dari kematian. ¿Qué pasa? Estaba llamando. Era mi padre. Ana juga meyakinkan Paul dan Ivan jika dirinya tidak memberitahukan apa-apa lagi pada sang ayah dan hanya memintanya untuk segera datang ke sana untuk menjemputnya. Ivan dan Paul pun dengan polosnya percaya perkataan anak itu dan hendak mengantarnya keluar. Namun di perjalanan, sialnya HP si Javi kembali berdering, yang tak lain adalah panggilan dari ayah Ana. Sontak Ana pun berteriak memanggil-manggil ayah, yang tentu aja membuat Ivan marah karena Ana telah membohonginya. Rupanya di percobaan sebelumnya, Ana belum sempat bicara dengan ayahnya, dan itulah pula alasan sang ayah menelpon balik ke nomor HP si Javi. Terlanjur kesal, Ivan melanjutkan rencananya dengan mengambil tong sampah di luar, sedangkan Paul mengurusi Ana dan sisa-sisa darah dari Javi. Di sini, Ana mencoba segala cara untuk kabur dari sana, termasuk mengadu domba mereka dengan menghasut Paul dan mengatakan jika si Javi telah dihabisi oleh Ivan. Dalam benaknya, Paul pun sempat ragu, bingung, dan tak tahu harus ngapain. Akhirnya, dia mengabaikan hasutan Ana dan lebih memilih membersihkan ruangan gudang sebelum ketahuan rekan kerjanya. Ana nyatanya tak menyerah. Dia mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan cara merangkak dengan sekuat tenaga. Sontak Ivan yang telah kembali dengan tong sampahnya kaget karena tak melihat Ana di tempatnya. Mereka lalu berpencar mencari Ana ke seluruh penjuru ruangan. Meskipun Ana sempat berhasil mengelabui mereka, pada akhirnya Ivan berhasil menemukan lokasi Ana yang saat itu hendak kabur lewat lift rumah sakit dan membuatnya diseret kembali ke kamar mayat. Ya estoy hasta los huevos. Acabemos con esto de una puta vez. Tak mau kecolongan lagi, mereka berdua lalu menghabisi Ana dengan membekamnya dengan kain. Ivan lalu membuang mayat Javi ke tong sampah, sementara Paul membersihkan mayat Ana. Tanpa diduga, ternyata Ana masih hidup dan batuknya terdengar oleh si Paul. Namun di sini, Paul yang sedari awal emang gak berniat menghabisi menyuruh Ana untuk berpura-pura mati saja dan kabur ketika ada kesempatan. Si Ana pun nurut dan benar saja saat Ivan kembali, ia mengatakan pada Ivan jika Ana kini benar-benar telah meninggal. Ivan dan Paul pun lantas memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Ivan teringat jika dompetnya ketinggalan di kamar mayat dan ketahuanlah jika si anak masih hidup. Si Ivan pun kembali ngamuk pada Paul yang ketahuan telah berbohong bahkan bersekongkol dengan Ana. Ivan lalu menghajar Paul habis-habisan dan saat akan menghabisinya, tiba-tiba dengan gunting di tangannya, Ana mampu menghabisi Ivan detik itu juga. Bahkan saking frustasinya, Ana juga menikam Paul yang dianggapnya sumber masalah utama, dikarenakan dirinya lah yang telah menyalahgunakan wewenang sebagai penunggu kamar mayat.
dengan beraninya mengundang orang lain untuk masuk ke ruangan tersebut. Film pun diakhiri dengan anak yang lagi-lagi duduk lesehan sembari berlumuran darah dari para korbannya. Dan film pun lama banget. Sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan jangan bertindak di luar batasan jika tidak ingin berakhir sengsara. Oke, itulah di alur cerita film The Corpse of Anna Fritz. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih bagi Sobat Dickson yang masih stay sampai akhir. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.